Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem otot, karakteristik otot, dan fungsi dari otot. Yang pertama yaitu sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ pada tubuh hewan atau manusia yang mengizinkan makhluk hidup bergerak. Sistem otot pada hewan vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun ada beberapa otot seperti otot jantung yang dapat bergerak secara otonom. Selain itu, otot merupakan jaringan pada tubuh hewan atau manusia yang bercirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Nah, pada saat otot mengalami kontraksi, maka filamen-filamen yang mendapatkan energi dari mitokondria yang berada di sekitar miofibril tersebut akan saling bertautan. Oleh karena itulah, banyak jenis dari otot yang mampu saling berhubungan. Yang kedua yaitu karakteristik otot. Ada 3 karakteristik dari otot. Yang pertama yaitu kontraksibilitas, yang kedua ekstensibilitas, yang ketiga elastisitas. Jadi saya angkat contoh dari manusia saat melakukan olahraga angkat besi. Pada saat melakukan olahraga, di bahunya itu akan terlihat lengkungan otot. Nah, sebenarnya di situ terjadi karakteristik otot yang pertama yaitu kontraksibilitas. Kemampuan otot untuk memendek dan posisi tulang tidak pada tempatnya, artinya posisi tulangnya itu berubah. Nah, setelah olahraga selesai, maka terjadilah yang kedua yaitu ekstensibilitas. Kemampuan otot untuk memanjang dan perlahan kembali ke ukuran semula. Setelah itu, yang ketiga yaitu elastisitas. Jadi, setelah memanjang, maka terjadi elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula dan posisi tulang juga kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu fungsi dari otot. Yang pertama sebagai pengatur postur tubuh dan keseimbangan tubuh, yang kedua yaitu menjaga suhu tubuh, yang ketiga sebagai fungsi gerakan, yang keempat agar tubuh tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yaitu area otot terangkat terdiri atas kepala otot atau muskulus kaku, otot atau muskulus benteng, dan ekor otot yang merupakan jaringan ikat pada tempat yang disebut dengan tendo. Tendo adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Tendo dibagi menjadi 2 jenis, yaitu origo dan insorsio. Origo adalah Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja otot. Saat otot bekerja, harus melalui tahapan-tahapan. Berikut ini merupakan tahapan dari mekanisme kerja otot, yaitu tahapan pertama yang terjadi adalah impuls saraf tiba di neuron scapular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah kalsium sehingga menyebabkan
Ion ini terikat pada troponin yang mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Tahap selanjutnya yaitu miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion kalsium. Pada saat impuls terhenti, ion kalsium akan kembali ke retikulum sitoplasma. Selanjutnya yaitu perbedaan antara jenis otot. Perbedaannya yaitu pada tempat. Pada otot polos berada di dinding jerohan. Otot lurik melekat pada rangka. Sedangkan otot jantung berada di dinding jantung. Selanjutnya bentuk serabut pada otot polos yaitu memanjang berbentuk ujung lancip. Pada otot lurik yaitu silindris ujung tumpul. Sedangkan pada otot jantung yaitu memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Selanjutnya jumlah nukleus. Pada otot polos jumlah nukleusnya itu 1. Pada otot lurik yaitu banyak. Sedangkan otot jantung juga memiliki jumlah nukleus 1. Selanjutnya letak nukleus. Pada otot polos letak nukleusnya itu di tengah, otot lurik di tepi, sedangkan pada otot jantung di tengah. Selanjutnya yaitu garis melintang. Pada otot polos tidak terdapat garis melintang, otot lurik terdapat garis melintang, dan juga pada otot jantung yaitu terdapat garis melintang. Kecepatan kontraksi. Pada otot polos kecepatan kontraksinya itu paling lambat, sedangkan pada otot lurik yaitu kecepatan kontraksinya itu paling cepat, sedangkan pada otot jantung kecepatan kontraksinya itu sedang. Selanjutnya, kemampuan berkontraksi. Pada otot polos kemampuan berkontraksinya itu lama. Pada otot lurik kemampuan berkontraksinya itu sebentar, dan pada otot jantung kemampuan berkontraksinya itu sedang. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Saya atas nama Widya Safitri akan membahas mengenai sistem otot yang terjadi pada salah satu kelompok hewan vertebrata yakni reptil. Jadi, sistem otot pada reptil itu telah mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera atau organ-organ internalnya, mendukung massa tubuh, serta mendukung berbagai kemungkinan pergerakan yang dilakukan oleh reptil itu. Sistem otot pada respirasinya juga telah mengalami modifikasi untuk menunjang kehidupannya di darat dan berkembang dengan baik. Reptil juga memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks dibanding amfibi. Hal ini dikarenakan ia hidup di darat yang bersifat lebih berat dibanding di dalam air. Reptil juga terkadang dituntut untuk melakukan pergerakan yang cepat dibanding dengan hewan yang lain, sehingga ototnya itu mengalami modifikasi karena reptil itu mengkonsentrasikan pergerakannya pada bagian lateral dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Bisa kita lihat di samping salah satu contoh dari reptil yakni kadal. Dari gambar kita bisa melihat ada banyak jenis tulang, contohnya columna vertebralis, ekor dan sebagainya. Nah, di mana kita ketahui di mana ada tulang, di situ ada otot yang menggerakkan tulang tersebut. Jadi otot kepala, leher dan kaki pada reptil itu telah berkembang dengan baik. Segmentasi otot pada bagian columna vertebralis dan tulang rusuk juga sudah terlihat jelas, namun belum sekompleks
sistem otot yang ada pada mamalia. Sekian dan terima kasih. Materi dari saya yakni otot reptilia dan fungsi-fungsinya. Otot reptilia terdiri atas otot pterygoideus, memberikan penampakan yang gemuk pada rahang kadal jantan. Ada juga otot depressor mandibula, yaitu berperan untuk membuka rahang. Otot aksial yang menunjukkan beberapa spesialisasi seperti yang ditemukan pada mamalia. Dermal atau otot kulit berkembang baik pada reptil dan sangat berkembang baik pada ular. Ada juga jaringan otot tungkai pada reptil yang menunjukkan variasi tergantung pada tipe gerakannya, yang dimana ada otot epaksial yang berada pada permukaan dorsal, dan sementara ada otot hipaksial yang berada pada permukaan ventral dan di antara kosta. Otot-otot hipaksial pada dinding tubuh bagian dada dikenal sebagai otot-otot interkosta yang membantu mengangkat dan menurunkan sangkar rusuk dalam proses respirasi. Fungsi-fungsi otot pada reptil. Yang pertama adalah trapezius untuk memperkuat bahu, ada latissimus dorsi untuk memperkuat punggung, ada interkosta untuk mengangkat rusuk, rectus abdominis untuk mengempiskan dinding perut, ada transversus untuk menekan perut, menegangkan dan menarik dinding perut, ada external oblique rotasi toraks ke sisi yang berlawanan, ada internal oblique untuk rotasi toraks ke sisi yang sama, dan extensor yaitu untuk pergerakan pergelangan tangan. Sekian dari materi saya. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Baik, slide selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Tujuan dari pencernaan itu sendiri adalah mengubah bahan kompleks menjadi sederhana. Sistem pencernaan mulai dari mulut sampai anus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima makanan. Yang kedua memecah makanan menjadi zat-zat gizi. Yang ketiga menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah. Yang keempat membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Slide selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya ini mulai dari mulut, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Baik, slide selanjutnya yaitu Kai mengambil salah satu contoh reptil yaitu buaya. Di sini bisa kita lihat saluran pencernaan. Saluran pencernaannya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati dan pankreas. Perkenalkan, nama saya Marcella Lianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Langsung saja untuk saluran pencernaan itu yang pertama ada mulut. Pada umumnya reptil itu tidak menggunakan mulut untuk mengunyah mangsanya, namun dia menggunakan gigi untuk menangkap mangsa. Lalu yang kedua itu ada esofagus. Esofagus berfungsi sebagai penyalur makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Lalu di lambung baru terjadi proses pencernaan. Nah, pada bagian fundus dan pilorus, di sini makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Lalu yang keempat itu ada intensium. Intensium yang terdiri atas dua, yaitu usus halus dan usus tebal. Di sini terjadi juga proses penyerapan, dan sisanya itu akan dibawa ke rektum, lalu dibawa ke kloaka, dan terakhir itu akan dibuang. Lalu untuk yang selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terbagi atas dua, yaitu hati dan pankreas, di mana hati terbagi lagi atas dua lobus. Yang pertama sinister dan yang kedua itu dexter. Lalu yang kedua itu pankreas. Pada reptil umumnya pankreas ini terletak di antara lambung dan duodenum. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.